Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba alaina siyama syahri Ramadan wa sanna lana nabiyyuhu Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam qiyama layalihi بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن وحثنا على اغتنام أوقاته الشريفة بالصبر والمواساة والإكثار من سائر أنواع البر والإحسان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيدي ولد عدنان وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والعرفان. أما بعد, para ulama, para kiai, para masyaikh, jamaat salat subuh di Masjid Agung Jami' yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ke-11 dari bulan suci Ramadan ini kita masih mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa mengawali hari yang ke-11 dari bulan Ramadan ini dengan melaksanakan salah satu tugas kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada hari ini atau pada awal bulan Ramadan, sejak awal bulan Ramadan sampai sekarang, bahkan kita mengharapkan agar seluruh amal-amal kita sejak dulu sampai sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita sekarang memasuki tahap kedua dari bulan Ramadan, tahap maghfirah ini, betul-betul insyaallah setelah mendapatkan rahmah selama 10 hari pertama, kita mendapatkan maghfirah di 10 hari kedua ini, dan insyaallah nanti pada 10 hari terakhir kita akan mendapatkan itqun minan nar, mendapatkan Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ini, sebelum mulai, yaitu ada Ustadz Muhsan, imam kita ini kurang sehat badannya, maka marilah kita kirimkan barokah Fatihah agar kesehatan daripada Ustadz Muhsan insyaallah bisa menjadi sehat, sembuh lagi. Begitu pula bila ada di antara diri kita, keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan barokah Fatihah ini insyaallah akan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah binti syifa wa dafil bala wal waba ala akhina Ustadz Muhsan wa mardana wa mardal muslimin. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim. Ya Allah ya syafi, ya Allah ya kafi, ya Allah ya mu'afi. Ishfi akhina Ustadz Muhsan wa mardana wa mardal muslimin syifaan ajilan kamilan la yughadiru ba'dahu saqaman ala hadin wa ala wa abauna aslafuna wa syuyukhuna wa rijaluna salihun min niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa tema pada pagi hari ini yaitu bagaimana kita melaksanakan salat, kita melakukan salat sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi kita diperintahkan salat ini untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu kita yang hidup pada abad 15 Hijri ini tentu tidak mungkin akan bisa menyaksikan
salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi apabila kita ini belajar salat dari guru kita, yang mana guru kita ini belajar dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya sampai kepada tabi'in, kepada sahabat, maka berarti kita ini melaksanakan salat sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Tetapi sekarang ini, bila kita masuk ke masjid-masjid, di musola, di mana saja, itu bermacam-macam cara orang ini melakukan salat. Ada yang pertama dari berdirinya saja sudah kakinya kadang-kadang setengah meter atau lebih direntangkan, tangannya macam-macam, begitu juga ketika sujud dan lain sebagainya. Apakah Rasulullah melakukan cara sholat yang macam-macam ini? Tentu tidak mungkin di sini. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Mengapa sekarang ini kok bisa bermacam-macam? Padahal Rasulullah mengajarkan caranya satu, tetapi kita lihat ada macam-macam sekarang ini. Itu banyak sekali faktor penyebabnya. Di antaranya yaitu banyak di antara kita ini belajar sholat itu tidak melalui guru yang musal-sal tadi itu, guru yang belajar dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Tetapi apa? Belajar kadang-kadang dari kitab. Kadang-kadang belajar kita beli kitab, kita pelajari sendiri. Atau kadang-kadang kita belajar lebih ngerti hadis, cari hadisnya bagaimana ini, kemudian kita menarik kesimpulan-kesimpulan. Padahal meskipun ayat Al-Quran pasti benar, hadis yang kita jadikan rujukan kita hadis sahih umpamanya, tetapi kadang-kadang kesimpulan atau istimbat yang kita tarik daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu beda. Sebab kadang-kadang kita ini bukan ahli istimbat, kita ini belum kelasnya untuk boleh menarik kesimpulan daripada ayat-ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah. Jadi mereka yang boleh mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis ini hanya ulama-ulama yang telah memiliki kemampuan menguasai ulumul Quran, ilmu Al-Quran, menguasai ulumul hadis, menguasai tentang bagaimana ijma' para sahabat, perbedaan para sahabat dan lain-lain sebagainya. Juga perbedaan antara imam mazhab 4 yang hidup di abad kedua dan lain sebagainya. Ini mereka yang boleh, orang-orang yang tadi itu kalau menarik suatu kesimpulan dari ayat atau dari hadis ini, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tetapi bila kita baru nemu satu hadis, dua hadis, kemudian kita menarik kesimpulan, ini keliru. Sebagaimana ada hadis sahih itu dalam riwayat Muslim, di sana dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah salam, habis sholatin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian baca astagfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam minkas salam. Itu hadisnya sahih riwayat Muslim. Tetapi kesimpulan ini ada di kitab itu, saya baca itu di majalah Kiblati. Itu kesimpulannya keliru. Dikatakan bila ada orang bacanya astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih atau lainnya, kemudian bacaan lain-lain, ini bid'ah. Di sini hadisnya sahih tapi kesimpulannya yang keliru. Begitu juga dalam menarik kesimpulan dari hadis tentang salat tadi itu. Jadi kita jangan sekali-kali belajar agama melalui kitab. Sebab ada asar yang mengatakan man la syaikhalah fasyaitanu syaikhuh. Barang siapa belajar agama tanpa guru pembimbing, maka otomatis setan yang akan jadi gurunya tadi itu. Jadi nggak boleh kita belajar agama tanpa guru pembimbing, nggak boleh. Belajar ilmu lainnya bisa kita, tetapi agama tidak harus antarik syekh tadi itu. Dan kita memilih guru pun itu harus ekstra hati-hati. Rasulullah sudah 15 abad yang silam wanti-wanti kepada kita, pesan
inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari ini adalah agama, akan menentukan kualitas agama kalian, akan menentukan mutu daripada agama kalian. Maka fanzuru, lihat-lihatlah, hati-hatilah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian ini akan menimba ilmu tadi itu. Jadi nggak boleh sembarangan kita. Kalau kita salah memilih umpamanya ketua RT atau RW atau yang lurah, camat, bahkan presiden pun, andai kata kita keliru, itu paling-paling cuma dalam waktu 5 tahun saja di sana. Tetapi bila kita memilih guru yang kita jadikan panutan, kita keliru, maka ini nanti lama urusannya di akhirat, ini nggak selesai-selesai nanti. Jadi harus ekstra hati-hati, kata Rasulullah, famduru amman ta'khuduna dinakum. Dan agama ini bukan milik kelompok tertentu, golongan tertentu, ormas tertentu, parpol tertentu, gak ada. Agama ini kita ikut kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai kita ini agama nanti dibawa ke ormas atau politik atau jangan. Sebab bila agama nanti disalurkan ke politik, ini nanti akan membela kelompok masing-masing. Ini nggak boleh. Jadi kita belajar agama, terlebih-lebih sholat ini ya. Sebab di dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lainnya, itu dikatakan bahwa ketika ada seorang badui, orang badui masuk ke masjid, di sana kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat datang kepada Rasulullah SAW, memberi salam, assalamualaikum. Dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Setelah dijawab waalaikumsalam, Rasul mengatakan, kembali kamu sholat lagi, sebab kamu tadi tidak sholat. Kamu tadi belum sholat masih, padahal sudah sholat 2 rakaat. Kembali lagi badui tadi, sholat lagi 2 rakaat lagi, datang lagi, memberi salam, dijawab lagi, sama, kembali lagi kamu sholat lagi, kamu belum sholat, kata Rasulullah. Sampai 3 kali. Jadi sudah 3 kali sholat, 6 rakaat sudah marah, 2 kali itu Rasulullah tetap mengatakan disuruh kembali, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sebab apa? Cara-caranya nggak benar, kemudian diajari. Artinya sholat itu harus ada aturannya, ada tata caranya. Jadi boleh jadi kita sholat ini dari kecil dulu mungkin sampai tua ini barangkali nggak benar tadi itu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat dan ketahuilah bahwasanya salat itu dapat mencegah orang yang salat itu dari perbuatan fahsya, perbuatan keji dan mungkar. Berarti orang ini kalau melakukan salat maka pasti akan jadi orang baik. Tetapi mengapa kita ini kadang-kadang diri kita atau kita menyaksikan keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita yang dari kecil tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan kadang-kadang ditambah qobliyah, tambah ba'diyah, ditambah qiyamul lail, witir, tahajud, duha dan lain sebagainya. Tetapi mengapa maksiatnya lancar terus? Sholat ke masjid, mau sholat, pengajian hadir, tetapi togelnya lancar juga di sana. Apa sebabnya ini? Nah, tadi itu kata para ulama, kita harus mengoreksi diri sendiri. Sebab ketika Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, Allah tidak mungkin keliru. Allah yang menciptakan kita tidak mungkin keliru. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah Maha tahu sekecil apapun komponen dalam tubuh kita, itu Allah tahu. Maka bila Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar,
maka pasti benar di sana. Jadi kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Jangan-jangan sholat yang kita kerjakan selama ini bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, mungkin sholatnya sebagai sholatnya orang Badui tadi itu. Yang meskipun sudah sholat, Rasul mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam. Lam itu tidak, belum. Kembali kamu sholat lagi, kamu masih belum sholat. Nah, jangan-jangan sholat kita yang puluhan tahun ini mungkin termasuk tadi itu. Meskipun kita sholat macam-macam, tapi bila syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya tidak kita penuhi, maka tadi itu seolah-olah kita tidak sholat atau belum sholat tadi sebagaimana sabda Rasulullah. Begitu pula baginda Rasulullah mengatakan, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha. Tidaklah akan didapat oleh seseorang dalam melakukan salat yang ia kerjakan kecuali sebatas ma'aqala minha, yang dia itu konsentrasi, khusyuk, hudurul qalb dan lain sebagainya. Itulah yang akan dinilai oleh Allah. Kata Rasulullah, ada orang salat nilainya 1/10, ada kurang, ada lebih. Jadi sulit untuk mendapatkan nilai 100. Bahkan tadi Badui tadi 0 nilainya tadi itu. Ada hadis lainnya mengatakan, bila sholat dikerjakan dengan tidak benar, maka keluar tadi kharajat sauda'a muzlimah. Sholat yang kita kerjakan tadi keluar dalam keadaan sauda, hitam, gelap, seraya mendoakan jelek kepada orang yang sholat tadi itu. Bayya'akallah kama bayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan dirimu sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan aku, katanya. Jadi sholat yang kita kerjakan dengan harapan untuk mendapatkan pahala macam-macam tadi itu, justru bila tidak benar sholatnya akan mendoakan jelek kepada kita. Dan dalam hadis yang lain, sholat yang tidak benar tadi itu, yang keluar hitam tadi itu, ketika diangkat oleh para malaikat, itu baru mau lewat langit pertama ditolak, kembalikan. Tsumma tulaffu, kemudian diuntal-untal. Kama yulaffu thawbul khaliq, sebagaimana baju yang kumuh itu diuntal-untal sholat tadi sama malaikat tadi, ditamparkan ke wajah orang yang sholat tadi itu. Jadi apa? Artinya bahwa tidak semua sholat kita ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diterima yaitu sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, untuk belajar tadi itu tidak boleh kita belajar dari kitab. Jadi harus melalui guru membimbing kita. Dan andai kata ada guru pun, gurunya harus belajar dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi. Dan salah satu faktor sini, mengapa kita sholatnya kadang-kadang macam-macam, yaitu ini ada buku ini, kitab. Kitab ini dikarang oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, yang judulnya Sifat Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari takbiratul ihram sampai salam seolah-olah kamu menyaksikan. Ini dikarang ini mulai tahun 71 ini. Dan terjemahannya banyak di Gramedia, ada beberapa yang saya lihat itu ada 4 terjemahan daripada ini. Nah, di situ perlu kita ketahui siapa Albani ini. Mungkin kita sudah mendengar sering ya, tetapi di sini perlu saya jelaskan bahwa Syekh Nasiruddin Albani ini orang yang dulu di Damaskus kemudian pindah ke Jordania, sudah meninggal tahun berapa 2000 berapa 2000 meninggal. Ini karangannya banyak sekali. Di antaranya saya lihat di Gramedia itu Ihya Ulumuddin, itu yang mualliknya, itu editornya itu Albani, terjemahan sudah. Riyadus Salihin, karangan Imam Nawawi, itu sudah mualliknya Syekh Nasiruddin Albani. Al-Adhkar, karangan Imam Nawawi juga. Jadi ada banyak kitab. Ini kalau sudah editornya, itu Albani ini hati-hati sudah. Sebab apa? Dia ini termasuk orang yang belajar tanpa guru. Syekh Nasiruddin Albani ini yang belajar tanpa guru. Sehingga ada kitab Tanaqudat Al-Albani 3 jilid ini, di mana di sana dimuat
kekeliruan, kontradiksi Syekh Nasiruddin Albani dalam ilmu hadis saja itu 1000 pasang lebih gitu. Dalam ilmu hadis saja. Padahal dia berani menyalahkan Bukhari, Muslim dikritik keliru apa itu berani dia. Padahal dia sendiri kekeliruannya tadi itu. Dalam ilmu hadis saja ada, bukan katanya ini, ada kitabnya bisa beli itu. Tanaqudat al-Albani, kontradiksi Albani. 1000 pasang hadis lebih di sana. Jadi 1000 pasang yang mengenai kekeliruan daripada Albani. Nah ini yang ngarang kitab ini. Macam-macam, jadi ada, tidak semuanya keliru, memang bagus banyak ya. Tetapi untuk orang awam ini lebih baik jangan dibaca. Sebab apa? Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang keliru, nggak tahu. Jadi lebih baik semua karangan dari Syekh Nasiruddin Albani apa saja jangan dibaca. Bukan semuanya jelek, tidak, banyak yang betul, banyak bagus. Tetapi kita nggak tahu karena banyak kekeliruan di sana. Nah ini salah satu di antara menyebabkan sholat kita bermacam-macam tadi itu. Di antara salah satu faktornya adalah kitab karangan ini, Sifat Sholat Nabi, yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin Albani. Itu terjemahannya banyak. Jadi kalau kita Gramedia itu hati-hati. Setiap buku yang dikarang oleh Albani sudah jangan kita baca sudah. Sebab tadi itu Rasul mengatakan apa? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini salah satu di antara fatwanya yang berapa waktu yang lalu menggegerkan di Saudi sana. Yaitu di sana difatwakan bahwa sopir-sopir itu yang di sana Saudi sana itu supaya tidak batal wudhu dengan majikan perempuannya, itu boleh nyusul langsung kepada majikannya. Nah ini salah satu fatwanya nih Syekh Nasiruddin Albani ini yang ngawur tadi itu. Jadi artinya kita kalau karangan ini jangan dibaca. Jadi kita usahakan mencari ilmu, terutama sholat ini belajar dari guru yang betul-betul belajar dari gurunya lagi, dari gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus hati-hati tadi itu. Nah, kemudian mengenai sholat tadi itu, sholat agar sholat kita bisa baik, selain kita harus belajar syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya dan lain sebagainya, tambah sunnah-sunnah. Juga tadi itu usahakan agar kita ini sholat berjamaah di masjid-masjid di musola. Sebab kalau sholat kita sendiri di rumah itu tadi itu nilainya kata Rasulullah ya ada yang 0 sebagaimana Badui tadi 0 nilainya, atau dapat 1/10 nilai 10 atau kurang lebih. Tetapi kalau kita sholat berjamaah di masjid-masjid di musola-musola, insyaallah sholat kita nilainya 100 dan dikalikan 27. Sebab dalam hadis sahih dikatakan salatul jamaati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat yang kita lakukan berjamaah di masjid-masjid, di musola-musola itu lebih afdal 27 kali lipat daripada salat kita lakukan sendiri. Itu pun kalau nilainya 100. Jadi kalau kita nilai salat sendiri, tadi dikatakan Rasulullah mungkin 10, 15 atau kurang lebih. Tetapi kalau di masjid, di musola berjamaah insyaallah maka 100 dan kali 27. Jadi 2700. Jadi jauh sekali. 10 atau 2700 ini itu perbandingan yang sangat jauh sekali. Oleh sebab itu berdasarkan banyak hadis Rasulullah, ini para tokoh ulama mengatakan bila ada seseorang yang melakukan sholat berjamaah di masjid-masjid, di musola-musola, sholat 5 waktu berjamaah selama 40 hari saja terus menerus, maka dapat dipastikan orang tersebut akan menjadi orang baik, dapat tercegah daripada fahsya dan mungkar. Banyak hadisnya, di antaranya Rasulullah mengatakan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Bila kalian menyaksikan ada orang yang rajin ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, setiap ada majelis zikir, majelis ta'lim, sholawat dan lain sebagainya dari masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman.
Sebab Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah ila akhir ayat. Begitu juga ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, minta saran kepada, ya Rasulullah, saya punya seorang sahabat, saudara, yang mana dia ini ahli maksiat. Segala macam maksiat dikerjakan oleh sahabat saya tersebut. Ini bukan ngerasa nih ya, tapi minta saran kepada Rasulullah. Yang ditanya oleh Rasulullah cuma satu. Rasulullah tidak tanya siapa temanmu tersebut, tidak. Yang ditanya cuma satu. Apakah temanmu tersebut, apakah saudaramu tersebut sholat berjamaah di masjid sini? Jadi apa kaitannya sholat jamaah dengan maksiat tadi itu? Kemudian sahabat tadi mengatakan, iya Rasulullah, iya ikut sholat berjamaah di sini. Kemudian Rasulullah mengatakan, saufa tanhahu anha salatuhu yauman ma. Suatu hari nanti, suatu saat nanti, pasti sholat yang dilakukan berjamaah di masjid ini atau di masjid lainnya dilanggar itu akan dapat mencegah dirinya daripada perbuatan maksiat yang macam-macam itu. Tidak berapa lama lagi sahabat tadi datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tempo hari saya pernah mengatakan ada seorang sahabat saya, saudara saya yang ahli maksiat. Alhamdulillah sekarang sudah taubat, sudah insyaf, sudah sadar, tidak lagi melakukan perbuatan maksiat yang macam-macam itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, alam aqul laka. Ini alam istifham takrir sebagai alam nasrah. Meskipun bentuknya fi'il mudhari, akulnya ini, tetapi maknanya telah. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu tempo hari, saufa tanhahu anha salatuhu yauman ma. Suatu hari nanti, suatu saat nanti, pasti sholat yang dilakukan berjamaah ini dapat mencegah dirinya daripada perbuatan fahsya mungkar tadi itu. Jadi tadi itu, kalau kita ingin sholat kita nilainya bagus, kita ingin diri kita, keluarga kita itu jadi orang-orang yang baik, tercegah dari fahsya mungkar, maka usahakan kita bisa berjamaah di masjid-masjid, di musala-musala. Atau kita nggak sempat, minimal kita sholat di rumah berjamaah tadi itu, sehingga kita tidak tertinggal tadi itu ya. Dan yang terakhir di sini yaitu yang perlu kita perhatikan di dalam amal-amal ibadah kita apapun ya, terlebih-lebih di dalam sholat itu, sholat ini dinilai dari 3 sisi, dari 3 arah. Yaitu pertama, surah zahirah, bentuk lahiriah. Apa bentuk lahiriah daripada sholat ini? Yaitu seperti bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya, tumaninah. Itu yang kelihatan ini, yang kedengaran itu semuanya adalah surah zahirah, bentuk lahiriah. Yang kedua, hakikah batinah, hakikat batin kita, tugas daripada hati, yaitu harus tadi itu ikhlas, khusyuk, hudurul qalb dan lain sebagainya. Ini tugas daripada hati. Dan yang ketiga, adab, tata krama, etika dalam sholat tadi itu. Contoh umpamanya ada orang sholat ini bacaannya bagus, gerakannya tumakninah, semuanya bagus, tetapi tidak lillahi ta'ala, tentu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi orang yang lillahi ta'ala, khusyuk, hudurul qalb, semua segala macam, tetapi caranya keliru, bacaannya nggak benar, nggak pakai tumakninah, ini juga tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi bacaannya bagus, tumakninah, ikhlas, khusyuk, hudul qalb, semua bagus, tetapi adab, etika, tata kromonya tidak ada dalam salat tadi itu umpamanya, maka ini pun tidak akan diterima. Contoh, orang laki-laki dalam salat itu auratnya hanya auratur rajuli fis shalah ma bainas surrati warukbah. Aurat orang laki-laki dalam salat itu sekedar nutup pusat sampai di lutut saja. Jadi andai kata ada seseorang sholat ini cuma pakai sarungan tok saja,
pakai celana kulot ini saja sudah. Ini sah apa tidak ini? Secara hukum sah. Tidak ada seorang pun yang mengatakan tidak sah. Bahkan andai kata di masjid jamaah ini mau khutbah Jumat, orang ini khatibnya pakai celana anteng itu sah di sini, nggak apa-apa. Mau khutbah Idul Fitri, Idul Adha boleh di sini. Dari sisi hukum sah. Apalagi bacaannya bagus, tumakninah, khusyuk, ini bagus. Tetapi dari sisi adab, tata kromonya tidak ada. Ini kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara tokoh ulama mengatakan orang-orang yang melaksanakan ibadah tanpa adab, tanpa etika, tanpa tata kromo tadi itu jangan mengharapkan pahala. Jika enggak segera dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, untung sudah. Ini kurang ajar kepada Allah, menghina kepada Allah. Jangan mengharapkan pahala tadi itu. Nah, kita usahakan tadi itu salat kita tadi itu supaya meniru Rasulullah SAW. Dan itu ya kita belajar dari guru kita, yang mana gurunya juga harus belajar dari gurunya lagi terus sampai kepada Rasulullah. Jangan kita belajar sendiri atau belajar kepada orang yang belajar dari buku. Tadi itu terus macam-macam timbul tadi itu. Jadi ini usahakan tadi itu. Nah, tadi sebagaimana dikatakan tadi itu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan barangkali ada yang kurang jelas mengenai hal ini atau lain-lainnya. Boleh tafadhol. Kami persilahkan, begitu banyak paparan beliau dan ternyata kita harus mengkoreksi diri tentang tata cara ataupun etika ketika kita bersolat. Dari cara kita mengangkat tangan sampai bersedekap saja, kalau kita lihat mungkin banyak perbedaan di antara kita. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada hadirin untuk bertanya atau kita berdialog dengan beliau. Ya, Pak. Nggih. 1, 2, 3, nggih. 4, nggih. 5, nggih Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang kami tanyakan, Bib, dalam satu rakaat itu yang disunnahkan takbir itu berapa kali? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika takbir posisi telapak tangan itu menghadap atau kemana? Sementara itu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai takbir, takbir ini ada takbiratul ihram dan ada takbirat al-intiqalat. Jadi perpindahan posisi tadi itu ya. Kalau takbiratul ihram ini bukan sunnah tapi rukun, salah satu rukun ini takbiratul ihram. Sedangkan takbir yang lain-lainnya itu hukumnya sunnah. Jadi sunnah ini sekedar pelengkap. Jadi kalau berarti rakaat pertama yang wajib kita ini tadi takbir itu takbiratul ihram saja. Adapun ketika kita akan ruku itu sunnah. Kalau bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah itu sunnah, tasmi' namanya. Jadi begini, mengenai yang selain takbiratul ihram itu semua takbirat itu adalah hukumnya sunnah. Nah, sunnah artinya sebagai pelengkap saja. Andai kata tidak kita baca pun ya nggak apa-apa. Tapi usahakan sholat kita ini supaya sempurna tadi itu dengan yang supaya sempurna dengan yang sunnah-sunnah. Kemudian mengenai posisi tangan ketika takbiratul ihram atau takbir intiqal tadi itu kita angkat telapak tangan kita ini menghadap ke depan, tidak terlalu dirapatkan jari-jari, tidak terlalu direntangkan. Tidak begini, tidak rapat begini. Ya renggang biasa saja begini. Kemudian kira-kira kalau Imam Ghazali menganjurkan ujung ibu jari kita ini menyentuh bawah telinga. Kira-kira itu ya. Tapi tidak harus itu ya. Kira-kira demikian Imam Ghazali menganjurkan dari itu. Jadi posisinya ngadep ke depan, telapak tangan kita, jari-jari agak terbuka sedikit. Nah, kemudian begini. Turunnya pun ngangkatnya bareng dengan takbir. Jadi ketika Allahu Akbar kita angkat juga bareng. Allahu Akbar. Nah, ketika selesai itu baru bar artinya. Kalau takbiratul ihram itu turunnya pun bareng. Sebab kadang-kadang ada orang ini turunnya begini, tangan kanan diputar dulu begini. Ada itu.
ada lagi yang model tenaga dalam itu macam-macam. Ini enggak, biasa saja sudah. Angkat biasa, turunnya pun biasa. Jadi orang yang mengatakan kalau turun tangannya dulu kanan kemudian diputar begini, itu katakan bahwa mengapa waktu naiknya kalau tidak kanan dulu? Mestinya kalau mau turunnya kanan dulu, ya naiknya kanan dulu, gini, Allahu Akbar begini ya. Ini supaya begitu. Jadi barenglah sudah naiknya Allah ini sampai turun Akbar, nah, baru itu jadi. Jadi posisi takbiratul ihram atau takbir yang lain-lain itu sama. Dan takbir ini dianjurkan kita ini mengangkat tangan cuma pada 4 waktu saja. Ketika takbiratul ihram mau rukuk, bangun dari rukuk sami Allahu liman hamidah itu, dan bangun dari tasyahud awal ini mengangkat tangan. Selain itu akan sujud atau bangun dari sujud tidak perlu mengangkat tangan dari itu. Jadi cuma 4 takbiratul ihram, mau rukuk, bangun dari rukuk, dan bangun dari tasyahud awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang surah Dhahira. Apa? Surah Dhahira. Ya. Di dalam At-Tahiyat itu membaca syahadat. Lah, di dalam syahadat ini mengeluarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Tapi diputar-putar itu. Ya. Gimana itu, Bib? Subhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya, yang ditanyakan yaitu mengenai ketika kita tasyahud itu, ketika mengangkat jari telunjuk kita itu sambil digerak-gerakkan, diputar-putar atau putar bagaimana gerakan ini, sebetulnya Imam Nawawi mengatakan makruh. Sebab hadis di sini dalam kitab sifat salat Nabi ini yang sama, ini dibuat membantah ini. Sebab yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin Albani di sana membawa 2 hadis digabungkan, hadis riwayat Muslim dan lainnya digabung sama dia. Kemudian pada akhirnya dikatakan summa yuharrikuha, kemudian menggerak-gerakkan jari ini. Nah, kata-kata summa yuharrikuha ini itu coba lihat dalam hadis tidak ada. Jadi dalam hadis riwayat Muslim itu tidak disebutkan summa yuharrikuha. Dalam kitab Albani ini ada tambahan dari dia sendiri summa yuharrikuha, padahal kalau kita lihat teks asli daripada hadis Muslim itu tidak pakai yuharrikuha, tidak pakai menggerakkan. Yushiru biha, mengisyaratkan saja. Dan hadis yang lain yang begitu banyak semuanya mengatakan cuma isyarat saja, tanpa ada yang mengatakan menggerakkan. Adapun hadis yang mengatakan inna tahrikal asabi' ini mad'aratun lisyaitan, menggerak-gerakkan, dan ada katanya hadis ya, menggerak-gerakkan tangan ini menakut-nakuti setan, itu hadisnya bukan dhaif tetapi palsu, maudhu. Jadi bukan hadis itu. Jadi enggak ada dia, tapi tetap ini mengatakan enggak sampai membatalkan salat, hanya saja ini Imam Nawawi mengatakan makruh di sini ya. Jadi jangan dilakukan ini semua hadis ini. Jadi itu gara-gara salah satu penyebabnya ya Syekh Nasiruddin Albani ini tadi. Ya, itu. Tidak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau tanya, di waktu sholat membaca surat itu makhraj dan khatnya keliru satu huruf, maka sholatnya itu batal atau tidak? Ya. Jadi yang dibaca ini bila surat Fatihah. Sebab surat Fatihah itu rukun ya. Kalau surat-surat yang lain itu sunnah di sana. Jadi kalau surat Fatihahnya keliru, kelirunya khotaknya ini jali, yang bisa merubah makna atau mengurangi atau menambah huruf, itu berarti Fatihahnya tidak benar. Nah kalau Fatihahnya nggak benar berarti sholatnya nggak benar tadi, sebab itu rukun. Maka bila imam tadi bacaan Fatihahnya nggak benar, ini makmum yang pinter baca Fatihah ini nggak boleh bermakmum. Tapi bila makmumnya lebih jelek bacaannya, ya nggak apa-apa, boleh tadi sudah. Jadi ini imam itu tanggung jawabnya berat ya. Tetapi kalau kita sholat sendiri, meskipun orang kadang-kadang baru belajar baca ini nggak, ucapannya keliru, nggak apa-apa insya Allah. Tetapi jangan jadi imam gitu ya. Sambil belajar setiap hari, belajar gitu. Tapi
Kalau sholatnya sendiri meskipun keliru-keliru, orang baru masuk Islam, baru belajar itu, insya Allah nggak apa-apa. Tapi jangan jadi imam, sebab imam ini tanggung jawabnya berat. Al imamu dhamin wal muadzinu mu'taman, kata Rasulullah. Jadi ya. Monggo berikutnya ndak usah salam nggih, monggo. Ya. Begini Pak Habib, dalam satu masjid itu ada 3 imam, maksudnya satu masjid ada 3 imam dan mengerjakan sholat berjamaah bersama-sama, itu hukumnya gimana? Dan satu lagi, setelah sholat itu kita kebanyakan saudara-saudara saya itu salaman satu dengan yang lain, itu hukumnya gimana? Terima kasih. Jadi mengenai sholat berjamaah dalam waktu yang bersamaan, tiga kelompok ini sebetulnya nggak boleh situ. Apalagi kalau ini sudah ada imam rawatib, kita bikin situ haram, nggak boleh situ. Tetapi kalau tadi itu ini sudah sholat yang biasanya selesai, kemudian ada orang datang sholat dengan makmum berapa orang, ada sholat, itu masih boleh sana, meskipun kurang baik tapi boleh. Tapi kalau imam di masjid ini sedang dilakukan sholat, itu kita nggak boleh bikin sendiri sana. Ya, jadi nggak boleh tadi itu ya. Yang kedua tadi mengenai apa? Salaman ya. Jadi mengenai berjabat tangan setelah sholat. Begini saja, di dalam Islam itu ada patokan begini. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, segala yang diajarkan Rasul kepada kalian, terimalah, kerjakan. Dan segala sesuatu yang dilarang, tinggalkan. Begitu juga Rasulullah mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Segala sesuatu yang kalian kularang, tinggalkan. Dan segala sesuatu yang kuperintahkan, kerjakan semampu kalian. Ini bisa kita jadikan ukuran untuk apa? Seperti tadi itu jabat tangan setelah sholat umpamanya. Kita tanya, apakah ini diperintah sama Rasulullah? Setelah sholat kalian harus jabat tangan? Oh, enggak ada. Apakah Rasulullah melarang kamu kalau setelah sholat nanti jangan berjabat tangan? Ada larangan apa tidak? Oh, enggak ada. Berarti termasuk yang di tengah-tengah sini. Di tengah-tengahnya ada hadisnya lain. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan fala tabhatu anha. Dan selain Allah ini mewajibkan, melarang, ada hal-hal yang dibiarkan. Allah sengaja tidak menyebutkan, tidak memerintah, tidak melarang. Ini bukan karena lupa Allah, tapi rahmatan lakum. Jadi berarti ini ada memang hal-hal yang tidak diperintah, tidak dilarang. Nah sekarang berjabat tangan tadi itu. Bagaimana hukumnya berjabat tangan? Secara umum bagus. Bahkan di sana, ala adullukum idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian ku beritahu suatu amal, bisyai'in, suatu amal ya. Bila kalian lakukan, kalian akan saling mencinta. Jadi, ala adullukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ini anjuran dari Rasulullah. Maukah kalian ku beritahu suatu hal yang bila kalian kerjakan akan saling tadi itu mencintai kalian. Afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Nah kalau kita salaman di jalan di mana saja, assalamualaikum. Kalau temannya jauh, ya cukup memberi syarat saja. Tetapi kalau dekat kita berpapasan sambil berjabat tangan, itu lebih afdol. Sebab apa? Rasulullah SAW itu mengatakan, bila ada 2 orang muslim berjumpa, berjabat tangan, selama tangannya ini belum dilepas, itu dosa-dosanya rontok sebagaimana daun di musim gugur. Dan Rasulullah bila berjabat tangan tidak pernah menarik tangannya lebih dulu. Jadi dibiarkan sampai orang tadi yang lebih dulu menarik tadi itu. Sebab apa? Semakin lama berjabat tangan ini, semakin banyak dosa-dosa kita yang menurut. Jadi berarti secara umum bagus tadi itu. Tetapi tadi itu kadang-kadang ada orang terganggu. Kita masih baru assalamualaikum, maka lebih baik tidak usah kita lakukan. Kalau kita memang mau pulang, nah itu nggak apa-apa kita salaman. Tetapi kita masih mau duduk juga di situ, biarkan saja. Setelah selesai zikir nanti
baru kita mau pulang itu ya, baru kita berjabat tangan. Tapi tidak sampai diharamkan dari itu ya. Cukup? Moga. Ya. Gimana fadilahnya berjamaah sholat 5 waktu di rumah bersama anak istri? Itu apakah sudah termasuk mendapatkan pahala 27 rakaat? Sebenarnya di belakang ada musola. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalam. Jadi ini yang ditanyakan yaitu bagaimana bila kita ini sholat berjamaah di rumah dengan keluarga kita, apakah dapat fadilah? Begini, andai kata kita semua mau sholat berjamaah di rumah dengan anak istri kita, masjidnya kosong nanti. Meskipun boleh, tapi tentu sebab apa? Sholat berjamaah ini pertamanya bila ada masjid, maka pertama itu fardu kifayah. Hukum pertama dari sholat berjamaah di masjid di musala itu fardu kifayah. Bila sudah ada imam dan makmum satu saja umpamanya, maka bagi yang lainnya sunnah muakkadah. Bagaimana cara yang terbaik bila kita juga ingin supaya keluarga kita bisa sholat berjamaah, padahal istri kita nggak bisa, ada anak bayi, ada anak kecil jaga, nggak bisa. Begini, kita datang sholat di masjid atau di musola, kemudian kita kembali, kita sholat lagi, kita sholat sunnah menjadi imam, sehingga istri kita ikut juga sana. Itu bisa dilakukan dari itu yang terbaik, supaya masjidnya rame, makmur, dan juga istri kita bisa dapat fadilah sholat berjamaah tadi itu. Jadi yang terbaik yaitu tadi itu. Kita datang ke masjid, sholat, pulang kita ini sholat lagi. Boleh, tidak apa-apa itu. Zaman Rasulullah pun ada Mu'ad bin Jabal itu setelah sholat isya di masjid Rasulullah, itu pulang ke kampungnya sana agak jauh. Kemudian di sana sudah ditunggu, jadi imam lagi di sana. Jadi berarti boleh situ. Jadi insya Allah kita bila ingin keluarga kita, anak istri kita ikut fadilah berjamaah, ya kita sholat dulu ke masjid atau di musola, kita kembali ke rumah, kita sholat lagi sunnah jadi imam. Itu meskipun ba'da subuh umpamanya atau ba'da asar pada waktu yang kita nggak boleh sholat, tapi karena ada sebabnya boleh sih insya Allah. Ya. Tinggal monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib. Seperti kita ketahui di dalam sholat itu ada rukun, ada syarat baru sahnya sholat. Tetapi kita kadang-kadang lupa nih Habib ya. Kelihatannya di dalam pengalaman kita sholat berjamaah ini kadang-kadang adabnya yang tidak ada, ya masih kurang, sehingga ibadahnya ini kurang lengkap. Bahkan bisa menghapuskan semua pahala yang kita lakukan syarat rukun tadi. Seperti contohnya Habib ya. Kadang-kadang orang dari pasar pakai celana jin, kaosnya bau keringat, salat berjemaah. Ini mengganggu orang kiri kanan. Itu kepada jemaah yang lain, belum kepada yang Maha Kuasa. Menghadap bupati atau gubernur aja harus pakai jas, harus pakai dasi. Menghadap Allah cuma pakai kaos yang masih keringatan, pakai jin yang ketat. Itu pertama. Kedua, kadang-kadang kita ini terlalu egois ya. Jadi kalau kita baca gitu ya, baca apa semuanya, apakah dia itu wiritan ataupun yang macamnya, ini keras suaranya, lebih kadang-kadang dari ujung sana sampai ujung sana kedengaran. Ini banyak terjadi di masjid kita ini. Saya mohon kira-kira bapak-bapak kita introspeksi. Karena apa? Karena ini mengganggu yang lain, Pak. Mengganggu yang lain. Kemudian pada waktu berdiri seperti Habib katakan tadi, kadang-kadang kakinya bisa 1 meter, padahal kita ini berjamaah. Jadi kita tentunya kita memberi kesempatan kepada yang kiri kanan untuk berdiri yang longgar, yang bebas. Jangan kita berdirinya terlalu lebar. Kemudian di dalam gerakan salat itu ada yang sebelum takbir itu ya, usalli baru takbir. Kemudian takbirnya Allah Akbar diulang-ulang. Apakah itu boleh? Kemudian kadang-kadang ada yang pakai selendang seperti ini, selendang ditaruh di bahu, pada waktu sujud jatuh, kemudian diambil.
Atau kadang-kadang gerakan-gerakan yang lain yang kira-kira dianggap gerakan yang keras gitu, ya. Karena kalau gerakan yang lemah kan nggak masalah. Itu kedua. Kemudian waktu sujud itu ya, ada yang terlalu jauh ke depan, ya. Padahal kalau kita baca bukunya itu kira-kira tangan ini sejajar di sini, gitu. Nah, kira-kira itu sementara yang mungkin waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pakaian untuk sholat itu memang dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan pakaian kita yang bagus-bagus. Ini ketika kita akan sholat, kan masjid, mau sholat di luar masjid, tempat sujud masjid namanya. Tadi yang dikatakan bagaimana orang ini habis kerja sana, apalagi keluarkan keringat, baunya nggak enak, kemudian masjid. Ini caranya keliru. Sebab tadi tuh kita dianjurkan ketika akan sholat, akan hadir majelis ta'lim, majelis zikir itu disunatkan kita mandi dulu bersih, pakai minyak wangi, sunnah. Kemudian dimakruhkan makanan-makanan yang mengeluarkan baunya nyengat, mengganggu. Jadi apa? Orang ini tidak mengerti ajaran Islam, kurang memahami. Kecuali dalam keadaan darurat umumnya. Dia sudah nggak sempat lagi, ini sudah mungkin bagaimana pada kondisi tertentu dia pakaiannya itu saja. Tetapi tadi tidak sampai mengganggu jamaah yang lain umpamanya, maka insya Allah tidak apa-apa tadi itu. Tapi untuk yang setiap kali yaitu lakukan yang bagus. Usahakan punya pakaian khusus sendiri untuk sholat tadi itu. Jadi pakaian untuk kerja lain, untuk sholat lain tadi itu. Usahakan demikian. Apalagi kalau kerjanya itu kerja yang berat-berat, yang kotor dan lain sebagainya. Jadi usahakan tadi itu kita menyiapkan satu pakaian khusus untuk sholat. Kalau kita lihat tokoh-tokoh ulama dulu-dulu itu, kadang-kadang mereka ini memberi pakaian yang mahal-mahal sekali. Kalau untuk pakai sehari-hari itu yang murah. Tapi untuk sholat, untuk ke masjid, itu pakaian yang mahal sekali. Nah itu apa? Karena tadi itu mengikuti perintah daripada Allah tadi itu. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Kemudian yang kedua tadi apa sih? Bacaan yang dikeraskan. Bacaan yang dikeraskan. Jadi begini, kita baca doa atau ngaji Al-Quran atau sholat atau apa di masjid itu, kalau kita sendiri itu pelan. Pelan ini pertama kita aman daripada riya. Kedua, tidak mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain ini itu nggak boleh. Apalagi orang mau sholat ini ngaji keras atau baca doa keras atau tidak boleh situ. Lain kalau bacaannya itu berjamaah. Jadi habis bacaan sholat itu keras, itu haditsnya banyak. Riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain itu banyak di sana. Tetapi kalau sendiri-sendiri jangan sampai ini saingan tadi itu. Ini keras-keras sehingga kacau di sana dan mengganggu konsentrasi orang yang ngaji yang sebelahnya atau yang sholat terganggu, ini tidak boleh situ. Tapi kalau berjamaah dan suara serempak itu hadisnya sahih. Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain. Sesungguhnya mengeraskan zikir, mengeraskan suara dengan zikir selepas sholat 5 waktu itu suatu kebiasaan yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Itu banyak tadi itu. Haditsnya banyak sekali sini. Jadi kita baca bareng-bareng dengan suara keras. Nah, kerasnya bagaimana? Al-Imam Ibnu Qayyim itu dalam kitabnya mengatakan sehingga orang yang ada di luar masjid mendengarkan bisa. Padahal zaman dulu nggak ada pengeras suara. Jadi kalau orang yang di luar masjid bisa mendengarkan bacaan setelah sholat itu berarti bacaannya keras. Jadi boleh. Tetapi kalau sendiri-sendiri jangan di sini. Dan orang sholat ini, sholat kemudian diulang-ulang tadi itu. Yaitu baik ini usollinya usolli atau Allahu Akbarnya diulang lagi. Ini termasuk orang-orang yang was-was ini. Itu kata sebagian tokoh ulama penyebabnya 2 situ. Jadi penyebab dari was-was tadi itu baik dalam sholat atau dalam wudu
wudu kadang-kadang ini. Ini penyebabnya dua, yaitu imma jahlun fid din au khabalun fil aql. Penyebabnya cuma dua, yaitu jahlun fid din, nggak ngerti agama dia itu, atau ada khabal, ada koslet di sini, nggak ada gangguan di sini. Jadi nggak dibolehkan kita usoli itu setan itu. Bahkan ada seorang tanya kepada gurunya, ya Syekh, saya ini kalau wudu itu merasa masih ada yang belum kena saja sini. Padahal saya kadang-kadang selulup, nyilem. Perasa masih ada. Katanya gurunya tadi sudah, kamu ini tidak wajib sholat. Loh, kenapa katanya? Ya sebab Rasulullah mengatakan, rufi'al qalam an salat. Kolamnya malaikat yang mencatat amal-amal kita itu diangkat. Ini prei nganggur ini terhadap 3 macam orang. Anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai balik. Jadi anaknya sebelum balik malaikatnya nganggur, nggak nyatet tadi itu. Yang kedua, anin naim hatta yastaiqid. Orang tidur malaikatnya nganggur. Jadi ada orang ngelindur, bangkrong apa itu ya. Itu nggak dicatat sama malaikat itu tadi itu. Dan yang ketiga, anil majnun hatta yufiq. Orang gila sampai waras lagi. Lah kamu sudah selulup ini masih berasa ini, kamu termasuk nomor 3 tadi itu. Nggak usah sholat kamu ini. Jadi maaf ya, kalau begitu apakah sholatnya sah atau tidak? Ya, sholatnya sah insya Allah, tapi jangan jadi imam sudah, jadi makmum aja sudah. Sebab kalau jadi imam repot nanti, Allahu Akbar ini. Sudah makmumnya saya takbir, Allahu Akbar lagi ya. Jangan tidak. Jadi makmum boleh sah, sebab itu penyakit ya. Tidak apa-apa insya Allah tadi itu. Dan berusaha dihilangkan tadi itu. Sebab ini tadi itu, penyebabnya tadi itu kurang ngerti agama atau ada memang ada kosletnya tadi itu sudah. Ada gangguan sudah. Ya. Sebenarnya kita ingin berlama-lama, namun karena keterbatasan waktu, namun insya Allah takmir akan berupaya dalam tema-tema yang lain kaitannya dengan ibadah kita sehari-hari. Kita contohkan seperti yang kita bahas pada pagi hari ini, tentunya sangat kita butuhkan. Untuk itu kita berharap semoga yang disampaikan oleh Habib Hadi Alkaf bisa kita renungi, kita resapi, dan kita amalkan dengan bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai penutup dari kuliah subuh ini akan kita ikuti bersama bacaan doa yang akan dipimpin oleh beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم احفظنا ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا من شر كل ما يؤذينا في ديننا ودنيانا وأخرانا ومعاشنا ومعادنا وظاهرنا وبواطننا وأسرارنا وعلانيتنا وعلى ما نواه آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا الصالحون في مثل هذه الجلسة المباركة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم
ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة فارج الهم كاشف الغم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.